Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berada di edisi 161. Pada edisi ini kita masih berbicara mengenai inna wa akhawatuha, inna dan kawan-kawannya. Inna wa akhawatuha merupakan kata tugas yang bertugas di jumlah ismiyah. Ya. Pada edisi ini kita mempelajari kata tugas lakinna. Lakinna itu artinya tetapi, ya. Lakinna, tetapi. Sebelumnya li'anna. Li'anna karena, sebelumnya anna. Anna itu bahwasanya, yang pertama inna. Inna itu sesungguhnya, ya. Nah, mari kita lihat kata tugas lakinna lebih jauh. Lakinna itu merupakan saudara inna yang bermakna tetapi. Tetapi. Nah, dengan demikian lakinna itu menunjukkan pertentangan. Nah, kita tahu bahwa tetapi itu menunjukkan pertentangan. Dia kaya tetapi pelit, ya kan? Nah, itu pertentangan itu. Seharusnya kalau kaya itu pemurah, tapi dia malah pelit. Nah, di situ kita menggunakan kata penghubung tetapi atau lakinna dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Inggris, lakinna itu semakna dengan but tetapi. Lakinna itu termasuk inna cs, ya, termasuk inna cs. Kemudian tugas pokok dari lakinna atau tugas pokok dari inna cs adalah menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Jadi inna cs itu termasuk lakinna masuk ke atau bertugas di jumlah ismiyah. Dia menempatkan diri di depan jumlah ismiyah, kemudian dia menasabkan mubtada. Mubtada itu marfu, tapi begitu inna masuk, mubtada itu dia ubah menjadi mansub, ya. Kemudian khabar itu dia toleransi. Khabar itu dia biarkan marfu, ya. Dia biarkan marfu. Kemudian begitu dia nasabkan mubtada, jabatan mubtada juga dia ubah menjadi ismu inna. Ismu inna, ya. Kemudian khabar dia ubah menjadi khabar inna. Jadi jabatan mubtada khabar itu dia acak-acak menjadi ini ismu inna, ini khabar inna. Jadi tergantung inna yang masuk. Kalau yang masuk itu anna, berarti mubtadanya itu ismu anna, khabarnya itu khabar anna. Kalau yang masuk itu lakinna, maka mubtadanya itu menjadi ismu lakinna dan khabar itu menjadi khabar lakinna. Kemudian lakinna itu semakna dengan walakinna. Ya, lakinna itu bisa ditambahi wa itu apa? Kata penghubung, waul athab, ya, yang artinya dan. Ya, ini tetapi, ini akan tetapi, sama saja. Kemudian lakinna itu bisa diringankan bentuknya, bisa diringankan, menjadi lakin. Kalau lakinna itu berat itu, jadi nunnya bertasydid, lakinna. Kemudian bisa diringankan menjadi lakin. Jadi nunnya itu tidak bertasydid tapi sukun, ya. Dikatakan bahwa lakin itu bentuk mukhaffafah dari lakinna, bentuk yang diringankan dari lakinna. Arti sama, tapi ini lakinna asli ini, ya. Kemudian ini bentuk mukhaffafahnya. Kemudian perlu dicatat bahwa lakinna itu menghilangkan amal dari lakinna. Lakinna itu amalnya itu menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Jadi mubtada itu dia ubah menjadi mansub,
sedangkan khabar itu dia biarkan marfu. Itu amal atau tugas dari inna CS. Nah, tetapi manakala lakinna itu diringankan menjadi lakin, maka pekerjaan atau tugas semacam itu hilang. Jadi mubtada tetap mubtada, khabar tetap khabar. Ya, namanya pun, nama jabatannya pun tidak berubah. Ya, tidak berubah. Mubtada dan khabar itu dia biarkan begitu. Nama jabatannya juga mubtada dan khabar, tidak dia ubah menjadi ismu lakin, tidak dia ubah menjadi khabar lakin. Jadi mubtada itu dia biarkan marfu, khabar juga dia biarkan marfu, nggak ada perubahan. Ya, jadi lakin itu dikatakan menghilangkan amal dari lakinna. Kalau lakinna itu amalnya itu tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar, menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Kalau lakin itu nggak ada perubahan. Jadi jumlah ismiyah yang masuk itu tidak berubah, tetap jumlah ismiyah dengan struktur mubtada khabar. Jadi mubtadanya tidak menjadi ismu lakin, khabarnya tidak menjadi khabar lakin. Contoh, Ja'a Zaidun, ini jumlah fi'liyah. Ini kata kerja yang baru dikenalkan saya kira ya. Ja'a itu artinya datang, kam. Ya. Jadi Ja'a Zaidun, Zaidun datang. Ya, kemudian Muhammadun ma ja'a. Ma ja'a itu bentuk negatif dari ja'a. Muhammadun tidak datang. Kalimat ismiyah itu ya. Zaid datang, Muhammad itu tidak datang. Kemudian kita gabungkan dua kalimat itu dengan menggunakan kata penghubung lakinna. Ja'a Zaidun lakinna Muhammadan ma ja'a. Zaid datang tetapi Muhammad tidak datang. Jadi ada pertentangan di situ. Yang satu datang, yang satu tidak datang. Itulah yang dimaksud dengan istidrak. Istidrak. Jadi lakinna itu menunjukkan istidrak. Jadi yang dihubungkan lakinna itu sebetulnya dua jumlah ismiyah ya. Kalimat setelah lakinna itu kalimat ismiyah. Kalau kalimat sebelum lakinna itu bisa ismiyah, bisa fi'liyah ya, bisa fi'liyah. Seperti ini. Hasan tampan itu ismiyah. Ahmad lebih tampan daripadanya. Jadi kalimat setelah tetapi itu pasti ismiyah ya. Ahmad lebih tampan daripadanya itu ismiyah. Ahmad itu mubtada, lebih tampan daripadanya itu khabar. Jadi kalimat sebelum tetapi itu bebas, bisa fi'liyah, bisa ismiyah, bisa fi'liyah, bisa ismiyah. Kalimat setelah tetapi itu harus kalimat ismiyah. Oleh karena lakinna itu bertugas di jumlah ismiyah dengan menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Jadi kalau kita gunakan lakinna Muhammadun itu harus berubah menjadi Muhammadan. Oleh karena lakinna itu menasabkan mubtada dan membiarkan khabar itu marfu. Lakinna Muhammadan. Jadi kalimat sebelumnya Muhammadun ma ja'a. Muhammad tidak datang. Kenapa Muhammadun? Oleh karena dia berperan sebagai mubtada. Nah, begitu masuk lakinna, Muhammadun itu berubah jabatan menjadi ismu lakinna. Ismu lakinna harus mansub ya. Jadi Muhammadan. Kalau khabar ini itu tidak berubah. Remains unchanged kalau dalam bahasa Inggris, tidak berubah. Jadi kalimatnya menjadi ja'a Zaidun lakinna Muhammadan ma ja'a. Kemudian lakinna itu bisa diubah menjadi walakinna. Ini tetapi, walakinna dan tetapi. Nah, jadi lakinna itu identik dengan walakinna. Kemudian kalau kita ringankan lakinna, kita ubah lakinna menjadi lakin nih, lakin itu bentuk mukhaffafah dari lakinna. Maka Muhammadun ja'a itu tidak berubah. Ya, tidak berubah, tidak ada perubahan di situ. Oleh karena lakinna itu menghilangkan amal, dari lakinna. Lakin kalau sebelumnya Muhammadun ma ja'a,
Begitu masuk lakin, ya tetap Muhammadun ma ja'a. Jadi kalimatnya ja'a Zaidun lakin Muhammadun ma ja'a. Nah, begitu ya. Jadi lakin Muhammadun ma ja'a. Jadi ini begitu masuk lakin, Muhammadun itu tetap mubtada, ma ja'a tetap khabar. Tapi kalau lakinna atau walakinna, Muhammadan itu ismu lakinna atau ismu walakinna. Kemudian ma ja'a yang sebelumnya khabar menjadi khabar lakinna atau khabar walakinna. Nah, itu. 6. Ya, poin 6, jika lakinna diikuti oleh kata ganti, jika lakinna diikuti oleh kata ganti, maka kata ganti yang mengikutinya harus kata ganti mansub bersambung. Ya. Harus kata ganti mansub bersambung. Jadi lakinna atau ismu inna itu kan diikuti oleh jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu berstruktur mubtada khabar. Kata ganti itu bisa berperan sebagai mubtada. Kalau kata ganti jumlah ismiyah itu, kalau mubtada jumlah ismiyah itu kata ganti, maka kata ganti itu harus kata ganti mansub bersambung. Ya, harus hafal itu kata ganti mansub bersambung. Ya, mari kita tasrif kata ganti marfu bersambung mulai dari huwa. Kalau huwa itu kata ganti marfu terpisah ya sebagai mubtada. Kalau kita tasrif huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu tasrif dari kata ganti marfu bersambung. Jadi mulai dari huwa dia laki-laki, hum mereka jamak laki-laki, masuk hiya dia perempuan, hunna mereka jamak perempuan, baru masuk anta itu engkau, antum kalian jamak laki-laki, baru masuk hiya itu baru masuk anta, antum, baru masuk anti itu engkau perempuan, anti itu engkau perempuan, engkau jamak perempuan, antunna ya, baru masuk ana, baru masuk nahnu. Itu kalau kata ganti marfu terpisah. Kalau kata ganti marfu kalau kata ganti mansub bersambung, huwa berubah menjadi hu, huma berubah menjadi huma, huma tetap ya, hum tetap ya, hiya berubah menjadi ha, sehingga tasrifnya hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, anta berubah menjadi ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ni, na, ya kan? Nina. Jadi kalau kita rangkai dengan lakinna, jadi yang dirangkai itu kata ganti mansub bersambung, bukan kata ganti marfu terpisah, kata ganti mansub bersambung. Kalau lakin plus huwa, bukan lakin huwa. Kalau lakinna plus huwa, bukan lakinna huwa, tapi lakinnahu, lakinnahuma, lakinnahum. Ya, coba kita rangkai lakinna dengan kata ganti mansub bersambung. Oleh karena rangkainya memang harus seperti itu. Lakinna itu tidak bisa dirangkai dengan kata ganti majrur, tidak bisa dirangkai dengan kata ganti marfu. Lakinnahu, tetapi dia, lakinnahuma ya, tetapi mereka dua orang laki-laki, lakinnahum, tetapi mereka jamak laki-laki, lakinnaha, tetapi dia perempuan. Tapi dia perempuan bukan lakinna hiya, tapi lakinnaha. Lakinnahuma, mereka, tetapi mereka dua orang perempuan. Yang kebetulan dua orang perempuan mansub itu sama dengan dua orang perempuan marfu ya. Bedanya ini bersambung, ini terpisah. Huma, kalau hum, lakinnahum, tetapi mereka. Kemudian masuk wilayah anta, lakinna plus anta, lakinnaka ya, lakinnaka ini, lakinnaka.
Lakinna plus antuma, lakinna kuma, ya. Oleh karena antuma itu berubah menjadi kuma. Jadi antum mereka kalian jamak laki-laki itu berubah menjadi kum, ya kan? Lakinnakum, lakinnaki, lakinnakuma, lakinnakunna. Kalau lakinna itu diikuti oleh saya, bukan lakinna ana, tapi lakinni, ya. Oleh karena bentuk mansub dari ana itu ni, lakinni, atau bisa juga lakinnani, ya. Masih ingat itu nun ini, nun dalam lakinni atau nun dalam lakinnani itu disebut apa? Nun wiqayah, nun proteksi, ya, nun proteksi. Dia melindungi kata kerja lampau dari berakhir dengan kasrah, ya. Jadi lakinnaka, lakinnahu, lakinnani. Jadi kalau kita tasrif secara lengkap, lakinnahu, ini lakinnahu, lakinnahuma, lakinnahum, lakinnaha, lakinnahuma, lakinnahunna, lakinnaka. Nah ini lakinnaha, lakinnaka, lakinna plus anta, lakinnaka, lakinnakuma, lakinnakum. Kalau anti, lakinnaki, lakinnakuma, lakinnakunna. Kalau saya, lakinnani atau lakinni, lakinnani, lakinnana. Lakinnana tetapi kami, ya. But we. Lakinni, but I, ya, but I. Ya, berdasarkan itu, mari kita kerjakan latihan. Hasan tampan, tetapi Ahmad lebih tampan daripadanya. Perhatikan, tetapi itu sebetulnya merupakan kata penghubung, ya. But itu merupakan kata penghubung. Merupakan kata penghubung yang menghubungkan dua kalimat dan tetapi itu menunjukkan pertentangan. Hasan tampan, atau supaya lebih tajam kita ubah soalnya menjadi Hasan tampan sekali, sangat tampan. Sangat tampan. Jadi kalau dikatakan Hasan sangat tampan, yang kita bayangkan adalah tidak ada yang lebih tampan daripadanya, ya kan? Oleh karena dia bukan sekadar tampan, dia sangat tampan. Tetapi ternyata Ahmad lebih tampan daripadanya. Nah, ini pertentangan ini. Jadi apa yang kita harapkan itu bertentangan dengan kejadian yang sesungguhnya. Kejadian yang sesungguhnya Ahmad lebih tampan daripadanya. Padahal dia, Hasan itu sudah sangat tampan, ya. Itu yang disebut dengan istidrak atau pertentangan, ya. Jadi Hasan sangat tampan. Yang kita bayangkan, yang kita harapkan adalah dia lebih tampan dari Ahmad, ya kan? Tapi ternyata Ahmad lebih tampan dari Hasan. Kalau kita lihat, jadi tetapi itu menghubungkan dua kalimat, ya. Kalimat sebelum tetapi itu Hasan tampan itu kalimat ismiyah. Kemudian kalimat setelah tetapi itu juga kalimat ismiyah. Seperti sini nggak ada kata kerja, ya. Oke, jadi Hasan tampan, Hasanun ini sebagai mubtada. Tampan itu kata sifat, jamilun. Jamilun itu tampan. Kata sifat, ya. Ini kata sifat yang berperan sebagai khabar atau mubtada. Kemudian tetapi itu gunakan lakinna. Kita juga bisa menggunakan walakinna, ya. Tapi kita gunakan saja lakinna. Ahmad
Ahmad. Ahmad merupakan mubtada dari kalimat berikutnya ya. Ahmad itu termasuk kata benda yang tidak bertanwin, ghairu munsharif. Ya, oleh karena dia didahului oleh lakinna maka dia harus mansub. Jadi kata benda yang tidak bertanwin atau ghairu munsharif itu mansub dengan fathah ya. Lakinna Ahmada lebih tampan. Kita sudah pernah ini sepintas ya. Kata sifat itu mempunyai 3 tingkat. Ada yang tampan, ada yang lebih tampan, ada yang paling tampan. Jadi tampan itu tingkat pertama, lebih tampan tingkat kedua, paling tampan tingkat ketiga. Ya. Dalam bahasa Arab, tingkat lebih dan tingkat paling itu sama. Dia mengacu pada pola af'ala. Af'ala. Dia mengacu pada pola af'ala. Jadi kalau tampan itu jamilun, jamilun itu tampan, maka lebih tampan ajmala. Ya. Jadi fa-nya itu jim, ainnya itu mim, lamnya itu lam, ajmala. Ajmala. Ajmala, iya kan? Ajmala. Ajmala. Ajmalu, af'alu. Ya, ajmalu. Af'alu. Tidak bertanwin. Tingkat lebih, apakah itu tingkat paling maupun tingkat lebih itu ghairu munsharif dalam bahasa Arab. Ajmalu. Itu lebih tampan. Ini tampan. Ini lebih tampan. Jadi dalam bahasa Arab tingkat lebih itu sepola dengan tingkat paling ya. Af'alu. Rumusnya af'alu. Jadi jamilun tampan, maka lebih tampan ajmalu. Paling tampan juga ajmalu. Ya. Dan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Ya. Ajmalu. Kalau kabirun, kabirun itu besar. Ya. Lebih besar atau paling besar, ya akbaru. Ya, akbaru. Ya, Allahu akbaru. Allahu akbaru. Allah paling besar, ya. Kemudian kalau shaghirun, shaghirun itu kecil, lebih kecil atau paling kecil, as-sagharu. Nanti akan kita pelajari. Belum kita pelajari secara spesifik itu, ya. Kemudian kalau tawilun, tawilun itu tinggi, lebih tinggi, al-tawalu, al-tawalu, ya, al-tawalu. Dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hasanun jamilun lakinna Ahmada lebih tampan, ajmalu. Iya kan? Ajmalu lebih tampan, ajmalu. Ajmalu. Ingat tingkat lebih atau tingkat paling itu tidak bertanwin ya. Bukan ajmalun, tapi ajmalu. Daripada kita menggunakan min. Min. Jadi daripadanya minhu. Minhu. Jadi min itu harful jar. Kata ganti setelah harful jar adalah kata ganti majrur bersambung. Ya, minhu. Ya, minhu itu daripadanya. Ya, kita gunakan hu. Ingat hu ini kata ganti majrur yang bersambung dengan kata depan. Kata ganti majrur bersambung itu sama dengan kata ganti, sama bentuknya dengan kata ganti mansub bersambung, ya. Cuma beda di saya. Saya itu kalau kata ganti majrurnya i, tapi kalau kata ganti mansubnya itu ni, ya. Dua-duanya bersambung. Hasanun jamilun lakinna Ahmada ajmalu minhu. Gitu ya. Hasan itu tampan, lakinna Ahmada, akan tetapi Ahmad lebih tampan daripadanya. Ahmada ajmalu, ajmalu itu lebih tampan, ya. Oke, berikutnya
Maryam cantik, tetapi Fatimah lebih cantik daripadanya. Cantik itu jamilatun. Ya, cantik itu jamilun. Ya, jamilun untuk laki-laki. Cantik untuk laki-laki jamilun. Nah, seperti ini jamilun. Nah, dikatakan dalam bahasa Indonesia jamilun itu tampan. Kalau bentuk perempuannya tambahkan tamarbutah, jamilatun. Nah, ini kita tambahkan tamarbutah. Nah, fatahkan huruf akhir jamila, ya kan? Jamila. Kemudian bertambahkan tamarbutah, jamilatun. Jamilatun. Jadi Fatimatu jamilatun, Maryam jamilatun. Maryamu, perhatikan Maryamu itu juga ghairu munsharif. Bukan Maryamun. Ya, ini mubtada, kemudian cantik itu jamilatun. Bukan jamilun, tapi jamilatun. Oleh karena Maryam itu perempuan. Jamilatun. Ini sebagai khabar. Khabar dan mubtada itu harus selaras dalam hal jenis kelamin. Kalau ini perempuan, ini pun perempuan. Maryamu jamilatun. Tetapi lakinna, masukin tetapi ini lakinna Fatimah. Ya, Fatimah itu juga tidak bertanwin. Fatimah itu masuk lakinna, Fatimah itu harus mansub. Fatimah itu mansub dengan apa? Dengan fathah. Lakinna Fatimata. Lakinna Fatimata. Dia menjadi Fatimata oleh karena masuk lakinna. Seperti ini. Lakinna Ahmada. Bentuk, kalau kita hendak mengatakan Ahmad itu tampan, Ahmadu, ya, Ahmadu jamilun. Ya. Ahmadu jamilun. Kalau kita hendak mengatakan Fatimah itu cantik, Fatimatu jamilatun. Lakinna Fatimata, ya, lebih cantik. Lebih cantik, ya, ajmalu. Ajmalu tingkat lebih, ya. Ajmalu daripadanya. Nya siapa? Nya Maryam. Jadi nya Maryam perempuan ha, ya. Ajmalu minha. Ajmalu minha. Ya, Maryamu jamilatun, Maryam itu cantik, lakinna Fatimata, tetapi Fatimah ajmalu minha. Nah, jadi lihat ajmalu digunakan untuk perempuan, juga digunakan untuk laki-laki. Jadi untuk perempuannya bukan ajmalatu, tidak, ya. Seandainya ini pun bentuk dua, ini tetap ajmalu. Seandainya bentuk jamak pun, ini ajmalu. Nah, nanti akan kita pelajari itu. Kata sifat tingkat lebih dan tingkat paling. Nomor 3, mobilku tua, tetapi ia lebih kuat. Ia lebih kuat. Coba lihat, tua itu qadimun. Ya kan? Lawan dari baru, jadidun. Ini qadimun. Qadimun. Kalau lebih tua, af'alu aqdamu. Aqdamu. Jadi fa-nya itu qaf, ainnya itu dal, dan lamnya itu mim, ya. Qadimun menjadi aqdamu. Tua menjadi lebih tua. Kalau kuat itu qawiyun. Qawiyun. Perhatikan ini. Ini sedikit, ya. Di sini terdapat huruf ganda. Huruf ganda, ianya itu 2. Oleh karena itu dia diberi tasydid. Qawiyun itu lebih tua itu aqwa.
begitu ya, aqwa. Aqwa. Jadi aqwa ini berasal dari af'alu. Ini kan af'alu nih wazannya. Af'alu. Ya, jadi fa-nya itu qaf, ak, ya. Kemudian ainnya itu wa, aqwa, ya, aqwa. Kemudian lamnya itu ya, aqwayu, begitu ya, aqwayu. Aqwayu itu nanti dimodifikasi menjadi aqwa. Jadi aqwa. Itu hal-hal yang perlu kita pelajari nanti, bagaimana membentuk kata sifat lebih atau kata sifat paling. Tingkat lebih atau comparative degree, tingkat paling superlative degree, ya. Jadi kalau dalam bahasa ini, dalam bahasa Inggris itu, kalau old itu, kalau kuat itu strong, lebih kuat itu tambah akhiran er, ya, stronger. Paling kuat itu strongest. Kemudian jadidun, lawan dari qadimun. Jadidun. Jadidun. Di sini juga terdapat huruf kembar, dal dengan dal. Kalau begitu lebih baru, ajdada, ajdada, ajdadu, ajdadu. Kemudian harakat jim dan dal itu dipertukarkan, ya, menjadi ini dal itu ajaddu, ya, menjadi ajaddu, ajaddu. Jadi lebih baru itu ajaddu. Nah, hal-hal yang begini ini sekadar ilustrasi saja. Hal-hal yang begini ini nanti kita pelajari waktu kita secara spesifik mempelajari tingkat perbandingan kata sifat. Jadi mobilku tua, sayyarati, itu kalimat ismiyah biasa itu. Ini subjeknya, ini mubtada, ini khabar. Sayyarati, mobil itu sayyarah. Kalau mobilku sayyarati, ini mubtada, khabarnya itu tua. Oleh karena mubtadanya itu perempuan, ini tamar butoh ini pada awalnya, maka ini khabarnya juga itu perempuan. Qadimatun, qadimatun, qadimatun. Jadi tua qadimun kita ubah ke dalam bentuk perempuan. Bagaimana caranya? Sudah kita pelajari. Fathahkan huruf akhir qadimah, tambahkan tamar butoh. Sayyarati qadimatun, lakinna lakinna iya itu siapa? Iya itu mobil, ya kan? Mobilku. Mobil itu perempuan. Ya, iya untuk perempuan apa? Iya untuk perempuan itu ha. Lakinnaha, bukan lakinna hiya, lakinnaha. Lakinnaha kuat. Kuat itu qawiyun. Kuat itu qawiyun. Kuat untuk perempuan qawiyatun. Lakinnaha qawiyatun. Qawiyatun. Jadi kalimat asalnya hiya qawiyatun. Dia siapa? Dia mobilku, qawiyatun, kuat. Masuk lakinna, hiya berubah menjadi ha. Lakinnaha qawiyatun. Jadi ini lakinna, ya, ini lakinna. Kemudian ha itu apa? Ha itu ismu lakinna. Ismu lakinna. Yang tadinya hiya. Kalau hiya itu mubtada. Qawiyatun itu tadinya khabar, sekarang juga khabar. Khabar lakinna. Jadi khabar itu tidak diapa-apain, tetapi nama jabatannya diubah dari khabar menjadi khabar lakinna. Gitu ya. Jadi kalimatnya sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Ya, lakinnaha qawiyatun. Kemudian nomor 4, aku menikah tetapi saudara laki-lakiku lajang. Ini juga kata sifat ini.
Menikah itu mutazawwij. Ya, mari kita hafalkan sama-sama, kita hafalkan ini. Mutazawwijun. 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 Aku menikah, ana mutazawwijun. Kalau dalam bahasa Inggris, ana married, ya. Aku menikah, I am married. Kalau ini lajang itu single. Single itu azabun. Azabun. Masukkan lagi ke kamus, ya. Kamus. Jadi aku menikah, ana mutazawwijun. Ana mutazawwijun. Mutazawwijun. Ini induk kalimatnya ini kalau dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Ana mutazawwijun, ini mubtada, ini khabar. Khabar. Tetapi lakinna saudaraku yang laki-laki, saudara laki-laki akhun. Kalau saudaraku akhi. Lakinna akhi, ya, lakinna akhi lajang azabun. Azabun. Jadi akhi itu ismu lakinna, azabun itu khabar lakinna. Ana mutazawwijun lakinna akhi azabun. Ya, kalau dibalik, saya lajang, ana azabun lakinna akhi mutazawwijun. Ismail miskin tetapi pamannya kaya sekali. Ismail miskin, Ismailu ini mubtada. Miskin itu fakirun. Fakirun. Ismailu fakirun itu khabar. Kemudian tetapi lakinna gitu ya. Lakinna paman. Paman itu amun. Amun itu paman, ya. Atau khalun. Ada dua kata yang bahasa Indonesia paman. Amun itu paman dari jalur ayah. Saudara laki-laki ayah. Kalau saudara laki-laki ibu, khalun, ya, khalun. Kalau bibi ammatun dari jalur ayah. Kalau jalur ibu khalatun, ya. Jadi lakinna tetapi pamannya kita ambil saja paman dari jalur ayah itu ammun, ya. Jadi pamannya ammuhu. Ini apa namanya itu gabungan kata benda kata ganti, ya. Jadi itu murakkab idhafiyun. Jadi harakat akhir kata benda pertama, kata benda amun itu, ya, itu bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Jadi pamannya itu bisa ammuhu, bisa ammahu, bisa ammihi. Oleh karena didahului oleh lakinna, maka lakinna itu tansibul mubtada, dia itu menasabkan mubtada. Jadi yang dipakai itu amma. Jadi ini tidak pakai jadi ammahu. Ammahu. Kenapa amma? Oleh karena dia dinasabkan oleh lakinna. Lakinna ammahu kaya sekali ghaniyun. Ghaniyun. Sekali itu jiddan. Atau lil ghayah. Jadi Ismailu fakirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan, ya, ghaniyun jiddan. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan, ya. Jadi jangan gantungkan diri pada orang lain. Jadi walaupun kita punya am itu kaya, bisa saja kita miskin, ya. Mengapa kita miskin? Bukan oleh karena kita malas bekerja, oleh karena memang nasib itu begitu. Nasibnya itu jadi orang miskin, ya. Ismailu fakirun
lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Nomor 6. Maryam rajin. Rajin itu mujtahidun. Tetapi saudara perempuannya malas. Mari kita ini kan. Maryamu ghairu munsharif, tidak bertanwin. Maryamu. Rajin itu mujtahid. Mujtahid. Oleh karena ini perempuan. Mujtahidatun. 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 Ya, Maryamu mujtahidatun. Maryam itu rajin, ini khabar. Tetapi saudara perempuannya, lakinna, ini lakinna, kita buat begini saja ya. Lakinna, saudara perempuannya itu ukhtun. Jadi saudara perempuannya nya siapa? Nya si Maryam. Nya si Maryam itu ha. Nya perempuan ya. Nah, ini ini ha. Nah, kalau nya laki-laki ammahu, pamannya. Kalau pamannya nya itu perempuan, ammaha. Nah, kemudian ini terdiri dari dua kata. Ini KB1, ini kata ganti ya. Jadi dia merupakan prasa idhafiyun. Oleh karena lakinna di depan, maka ini harus mansub. Nah, mansub dengan apa? Dengan fathah. Lakinna ukhtaha malas. Ya, malas. Malas ini itu termasuk kata sifat yang berakhir dengan anu. Ya, malas itu kaslanu laki-laki. Kaslanu laki-laki, ghairu munsharif ya. Kemudian bentuk perempuannya kaslah, ya kan? Ini sudah kita terbitkan dalam sebuah edisi khusus ini. Ini kaslah, ya, kaslah, sama-sama malas, ya. Tapi ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Walaupun kaslanatun itu ada, ya, tapi kita pakai kaslah saja. Jadi, lakin ukhtaha, akan tetapi saudara perempuannya malas, kaslah. Ya, kaslah. Nah, itu jadi apa kaslah itu? Jadi khabar lakinna. Khabar lakinna harus marfu. Ini marfu ya. Kaslah itu marfu. Kalau dibalik Maryam itu malas, tetapi saudara perempuannya rajin. Maryamu malas itu apa? Kasla. Lakinna saudara perempuannya ukhtaha rajin. Mujtahidatun. Ya, oleh karena saudara perempuan. Mujtahidatun. Ya. Oke, nomor 7. Pelajaran ini panjang, tetapi ia mudah. Jadi kalau pelajaran itu panjang, yang kita bayangkan, yang kita harapkan sebetulnya pelajaran itu sulit, ya. Tapi ternyata di luar dugaan pelajaran itu mudah. Itu yang dimaksud dengan istidrak, ya. Pelajaran itu darsun. Darsun itu laki-laki ya. Jadi hadzat darsu, ini itu hadza. Hadzat darsu. Darsu. Kenapa kita gunakan hadza? Oleh karena ini laki-laki. Kalau ini perempuan, ini hadhihi ya. Hadzat darsu panjang, tawilun. Kenapa tawilun kok bukan tawilatun? Oleh karena ini laki-laki. Tawilun. Tetapi ia apa? Ia pelajaran itu. Lakinna pelajaran itu laki-laki. Lakinnahu, bukan lakinnaha. Oleh karena ad-darsu itu muzakkar ya. Lakinnahu. Jadi apabila lakinna itu disambungkan dengan kata ganti, maka lakinna itu bersambung dengan kata ganti itu. Apabila lakinna itu dirangkai dengan kata ganti, maka
kata gantinya pastilah kata ganti mansub bersambung. Jadi disambungkan dengan lakinna. Tetapi kalau lakinna itu dirangkai dengan kata benda seperti ini, lakinna ammahu, lakinna ukhtahu, itu kan kata benda itu. Maka lakinna itu tidak disambungkan. Hadza darsu tawilun lakinnahu sahlun. Ya, mudah itu sahal ya. Sahlun. Sahlun. Ya, pelajaran ini panjang tetapi ia mudah. Hadza darsu tawilun lakinnahu sahlun. Jadi kalau sahlun ini diganti dengan sulit, itu tidak ada istidrak di situ. Pelajaran ini panjang tetapi dia sulit. Oh, tidak. Panjang itu biasanya sulit, ya. Tapi ternyata mudah. Jadi ada pertentangan. Kita gunakan tetapi lakinna. Hadza darsu tawilun lakinnahu sahlun. Jadi hu di sini berperan sebagai ismu lakinna. Sahlun berperan sebagai khabar lakinna. Maryam pergi ke London. Ini kalimat fi'liyah, ya. Oleh karena predikatnya kata kerja. Ini jumlah fi'liyah ini. Maryam pergi ke London. Ini jumlah fi'liyah yang subjeknya bukan kata ganti, bukan kata ganti. Pergi itu zahaba. Zahaba. Kalau subjeknya itu kata ganti, misalnya saya pergi, maka zahaba ini kita munculkan menurut tasrif. Pergi untuk saya apa? Zahabatu. Kalau kami pergi, zahabana. Kalau dia perempuan pergi, zahabat, ya. Tapi yang berperan sebagai subjek di sini Maryam, bukan kata ganti. Kalau subjeknya bukan kata ganti, maksudnya subjek jumlah fi'liyah itu ya, bukan kata ganti, maka lihat jenis kelamin subjek. Kalau jenis kelaminnya perempuan, gunakan fa'alat. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, fa'ala. Berapapun jumlahnya, apakah dua atau jamak, ya. Ternyata perempuan. Zahabat. 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 Nah, ini kata kerja. Siapa yang pergi itu? Maryam. Maryamu. Maryamu. Itulah mengapa kata kerjanya zahabat, ya. Oleh karena subjeknya itu perempuan. Zahabat ke London. Ila London. London itu Lundun. Tidak bertanwin, ya. Lundun. Lundunu. Berarti Lunduna. Dia itu majur dengan fathah. Oleh karena London itu ghairu munsharif. Zahabat Maryamu ila London, lakinna, tetapi di sini ada pertentangan ini. Biasanya kalau si Maryam itu ke London, suaminya pun ke London, atau paling tidak ke Paris, ya, atau ke Roma. Ini tidak. Zahabat Maryamu ila London, lakinna, suami itu zaujun. Zaujun. Kalau suaminya zaujuha. Zaujuha. Ha siapa? Ha Maryam. Zaujun. Nah, zaujun itu suami. Sudah seringkali kita munculkan dalam latihan. Nah, kalau suaminya zaujuha. Oleh karena lakinna, maka isim setelahnya itu harus mansub. Tansibal isma, tansibal mubtada. Jadi zaujaha. Bukan zaujuha, bukan zaujiha. Oleh karena lakinna itu menasabkan mubtada. Lakinna zaujaha, oleh karena tetapi zauja, suaminya, ingat suami itu laki-laki, ya, pergi, zahaba. Oleh karena suaminya laki-laki, kita gunakan zahaba. Ya, zahaba kemana? Ke Makkah, ila Makkah. Ila Makkah. Makkah itu juga ghairu munsharif. Oleh karena itu dia majrur dengan fathah. Jadi zahabat Maryamu ila London, lakinna zaujaha zahaba ila Makkah. Jadi lakinna zaujaha ini ismu lakinna, ya, ismu lakinna. Ini secara keseluruhan merupakan khabar lakinna.
khabar lakinna. Jadi yang berperan sebagai khabar lakinna dalam kalimat ini adalah jumlah ismiyah. Ini kalimat ismiyah, dhahaba ila Makkah. Oke, nomor 9. Marwan tidak memahami pelajaran itu. Ini jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah negatif. Kita gunakan ma. Ya, partikel negatif untuk kata kerja lampau itu ma. Ma memahami, ma fahima. Dia mengacu pada pola fa'ilah, fahima. Ini kata kerja. Siapa yang tidak paham? Marwan. Marwanu. Ingat, Marwan itu berakhir dengan anu, jadi dia tidak bertanwin ya. Ma fahima Marwanu, dia subjek. Oleh karena subjek dia itu marfu dengan dhammah. Ma fahima Warwanu, pelajaran itu. Ini yang tidak dipahami, berarti ini objek. Ad-darsa. Kenapa ad-darsa? Oleh karena dia berperan sebagai objek. Ma fahima Marwanu darsa. Tetapi lakinna Marwan tidak memahami pelajaran itu, tetapi Maryam memahaminya dengan baik. Ada pertentangan di situ. Yang satu tidak paham, yang lain paham, malah dengan baik. Jadi lakinna Maryama, jadi setelah lakinna itu harus mansub ya. Lakinna Maryama memahaminya. Yang memahami di sini itu Maryam perempuan, fahimat. Jadi fahimat. Di sini fahima. Oleh karena subjeknya Marwan, laki-laki. Nah, ini subjeknya itu perempuan, Maryamah. Ditambahkan tamar butuh. Gunakan fa'alat. Jadi fahimat. Lakinna Maryamah fahimat. Nya apa? Nya pelajaran itu. Fahimathu. Ya, fahimathu. Ini objek ya. Dengan baik. Jayyidan. Ya, jayyidan. Yang terakhir, ayahmu miskin. Ya, ayahmu itu abuka. Abuka faqirun. Abuka faqirun. Jadi induk kalimatnya itu abuka faqirun. Ini subjek, mubtada, ini khabar. Tetapi lakinna sawah itu mazra'ah itu sawah ya. Sawahnya mazra'a. Jadi tamar butuh itu berubah kita biasa kalau disambungkan dengan hu. Mazra'a bisa mazra'atu, bisa mazra'ata, bisa mazra'ati. Jadi sawahnya itu mazra'atuhu, mazra'atahu, mazra'atihi. Kalau ini ti, hu baruhnya di. Oleh karena lakinna, maka ini harus mansub. Kalau oleh karena mansub, kita pakai yang mazra'atahu. Iya kan? Mazra'atahu, luas. Luas itu wasi'un. Oleh karena yang luas itu mazra'ah, perempuan, maka kita gunakan wasi'atun. Bentuk perempuan dari wasi'atun. Jadi abuka faqirun, ayahmu itu miskin, lakinna, tetapi harapannya sebetulnya oleh karena ayahnya itu miskin, ya harapannya itu atau diharapkan sawahnya kalau ada itu tidak luas, sempit ya. Tapi tidak, ayahmu miskin tapi sawahnya luas sekali, supaya lebih tajam. Tambahkan sekali, luas sekali.
Luas sekali maksudnya sangat luas ya. Wasi'atun jiddan. Kok bisa terjadi ini? Wasi'atun jiddan. Ayahmu miskin tetapi sawahnya luas. Kemudian perlu dicatat, lakinna ini bisa saja diganti dengan walakinna, ya kan? Oleh karena lakinna dan walakinna itu identik. Walakinna. Kemudian lakinna bisa diganti dengan lakin, ya. Bentuk mukhaffafah dari lakinna. Tapi kalau lakinna diganti dengan lakin, ini yang tadinya mubtada tetap mubtada. Lakin mazra'atuhu, bukan mazra'atahu. Mazra'atuhu wasi'atun. Ini pun begitu. Lakin ini bukan Maryamah. Lakin Maryamu. Ya, fahimathu jayyidan. Ya. Dhahabat Maryamu ila London. Jadi Maryam pergi ke London. Lakinna, tetapi suaminya pergi ke Makkah. Lakinna zawjaha dhahaba ila Makkah. Kalau lakinna kita ubah menjadi lakin, maka ini menjadi mansub, marfu, zawjuha. Lakin zawjuha dhahaba ila Makkah. Ya, jadi lakin itu membatalkan amal dari lakinna yang tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Saya kira cukup sekian. Sebelum kita tutup, mari kita periksa sepintas. Seandainya setelah kita periksa masih ada kesalahan, coba betulkan di rumah, diskusikan dengan teman. Abuka faqirun lakinna mazra'atahu wasi'atun jiddan. Ayahmu miskin tetapi ladangnya luas sekali. Ya. Maryam tidak memahami pelajaran itu, tetapi Maryam memahaminya dengan Maryam. Yang satu Marwan, yang satu Maryam. Marwan laki-laki, Maryam perempuan. Ma fahima Marwanu darsa. Marwan tidak memahami pelajaran itu. Lakinna Maryama, tetapi Maryam fahimathu jayyidan, memahaminya dengan baik. Dhahabat Maryamu ila London. Maryam pergi ke London. Lakinna zawjaha, tetapi suaminya malah pergi ke Makkah. Pelajaran ini panjang tetapi ia mudah. Hadzal darsu tawilun lakinnahu sahlun. Maryamu mujtahidatun lakinna ukhtaha kasla. Ya, Maryam itu rajin tetapi saudara perempuannya malas. Ya. Kemudian Ismailu faqirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Ismail itu miskin tetapi pamannya sangat kaya. Jadi ada istidrak di situ, ada pertentangan di situ. Ana mutazawwijun lakinna akhi azabun. Saya married, saya menikah, tetapi saudara laki-laki saya lajang. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Mobil saya itu tua, akan tetapi mobil saya itu kuat. Biasanya kalau tua itu sudah tak kuat lagi ya. Tapi ini tidak. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Kemudian ini Maryamu jamilatun lakinna Fatimata ajmalu minha. Maryam itu cantik tetapi Fatimah itu lebih cantik daripadanya, ya. Nah, ini Hasanun jamilun. Hasan itu tampan. Lakinna Ahmada, akan tetapi Ahmad ajmalu minhu, lebih tampan daripadanya. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat. Ya, semoga bermanfaat. Pelajari ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.